Sahabatnya tersenyum hangat seperti biasa, namun Miko justru terlihat pucat. Sehari sebelumnya, ia tiba-tiba memperoleh kemampuan melihat makhluk halus. Kemampuan itu sama sekali bukan anugerah. Melihat hantu di siang hari, siapapun pasti ketakutan. Suatu hari, ia dan temannya ditugaskan menghitung suara untuk menentukan acara festival sekolah. Ia menghitung 15 suara untuk pertunjukan tari, dan jumlah yang sama untuk stand makanan. Wali kelas yang sedang hamil besar langsung menegur, "Total murid kita 29. Kalian mau dapat satu orang lagi dari mana?" Tak ada pilihan, ia pun menghitung ulang dengan lebih serius. Saat itulah pandangannya menangkap bayangan hitam samar di sudut kelas. Ia mengira hanya salah lihat, tapi bayangan itu jelas-jelas duduk di kursi. Ia memilih diam. Wali kelas sudah hampir melahirkan. Kalau sampai ia bilang ada hantu di kelas lalu terjadi sesuatu, itu bisa gawat. Ia pun mulai mencari penjelasan. Hasil pencarian menyebutkan halusinasi akibat tekanan darah tinggi. Namun keyakinan itu runtuh ketika di kaca bas, ia melihat wajah pucat transparan dengan senyum menyeramkan. Ketakutan, ia turun sebelum sampai rumah dan mencari video cara menghadapi hantu. Seorang pakar di video berkata, "Jangan pernah menunjukkan rasa takut. Semakin takut, semakin menjadi-jadi." Solusinya terdengar nekat, tantang balik dan maki hantu tersebut. Dengan keberanian palsu, di depan rumah ia bertemu makhluk kecil transparan yang jongkok sambil mengenakan topi kuning. Ia pun mencoba mempraktikkan saran itu dan menantangnya. Tapi saran itu malah salah. Hantu itu malah tersenyum dan mengejarnya. Tiba-tiba adiknya keluar rumah sambil membawa tongkat bisbol, mengira terjadi sesuatu yang aneh. Tak lama kemudian, ia menemukan video lain dengan pendapat yang bertolak belakang. Kali ini para ahli justru menyarankan untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Jika hantu sadar dirinya terlihat, mereka akan terus mengikuti sampai ke rumah, dan saran itu sudah terlambat. Keesokan harinya, perjalanan ke sekolah terasa normal. Tak ada bayangan aneh, tak ada wajah menyeramkan. Ia sempat berpikir kemampuan itu sudah lenyap dan hampir melonjak kegirangan. Namun kebahagiaan itu sirna dalam sekejap. Di bahu temannya, ia melihat tangan asing yang perlahan merayap. Saat jam istirahat, ia bersembunyi di toilet dan kembali mencari solusi. Kali ini disarankan menggunakan garam. Ia meminjam sedikit dari temannya dan mencobanya diam-diam, tetapi hasilnya tak memuaskan. Rupanya harus menggunakan garam kasar. Di aula, ada arwah tua yang mencoba mendekati wali kelas yang sedang mengandung. Takut terjadi sesuatu pada bayi itu, Miko pura-pura sakit perut dan memaksa izin ke toilet. Berkat itu, sang guru terhindar dari bahaya. Sejak saat itu, Miko memilih satu jalan, mengabaikan sepenuhnya keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Ia berusaha menjalani hari-hari sekolah seperti biasa, berpura-pura tak melihat apapun, berharap hidupnya tetap normal dan aman. Namun, ketika makhluk-makhluk itu semakin sering mendekati orang-orang di sekitarnya, terutama sahabatnya, Miko sadar bahwa menghindar mungkin bukan lagi pilihan. Ia pun harus menghadapi ketakutannya dan menentukan apakah ia akan terus diam atau akhirnya bertindak demi melindungi mereka.